Terima kasih masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami sajikan kembali 3 berita utama kami. Polres Aceh Barat Daya memperketat penjagaan logistik menjelang pemungutan suara pemilu 2024. Ratusan warga di Kota Lok Sumawwe mendaftarkan diri menjadi pengawas TPS di sejumlah desa di wilayah itu. Di tengah kecaman dan penolakan, simpati untuk imigran Rohingya terus mengalir. Kali ini dari Dayah Talibul Huda, Kabupaten Aceh Besar. Di tengah ketidakpastian nasib, para imigran Rohingya di penampungan sementara terus didatangi sejumlah pihak untuk menyerahkan bantuan. Kali ini pemimpin Dayah atau pesantren tradisional Talibul Huda Aceh Besar mengunjungi pendatang asal Bangladesh tersebut di lantai dasar Balai Mesraya Aceh atau BMA Banda Aceh, Senin siang. Dalam kunjungannya ke BMA Banda Aceh, Tengku Hasbi Al-Bayuni membawa sejumlah bantuan berupa makanan, sabun mandi, serta kebutuhan ibu dan anak-anak. Sedikitnya 120 paket bantuan diserahkan untuk manusia perahu tersebut, yang masing-masing paket senilai Rp100.000. Bantuan yang diserahkan merupakan sumbangan santri Dayah sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan. Bantuan tersebut menjadi penghibur bagi imigran Rohingya yang nasibnya semakin tidak menentu. Pada kunjungan tersebut, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Aceh ini menggugah santri lain untuk sama-sama peduli terhadap nasib imigran Rohingya sebagai sesama umat Muslim. Saya melihat ini fasilitas yang sangat tidak layak untuk mereka. Sementara kita memiliki fasilitas yang lebih baik. Gitu. Jadi saya berharap juga kepada pemerintah Aceh segera relokasi itu penempatan mereka kepada tempat yang lebih layak, lebih manusiawi. Pemerintah, terutama pemerintah Aceh, didesak segera merelokasi imigran Rohingya tersebut ke tempat yang lebih layak dan manusiawi. Jika tidak segera dipindahkan, semakin banyak berita bohong atau hoaks terkait imigran Rohingya, sehingga menyebabkan mereka semakin dibenci warga. Saat ini 134 dari 137 imigran Rohingya masih menghuni lantai dasar gedung BMA Banda Aceh. 3 imigran ditetapkan sebagai tersangka penyelundup manusia perahu ke Aceh, yang kini masih ditahan di sel Polresta Banda Aceh. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kota Banda Aceh. Roti yang dipadukan dengan selai bukanlah makanan baru bagi masyarakat di Indonesia, termasuk di Aceh. Namun, roti selai Samahani di Kabupaten Aceh Besar berbeda, karena selainya memiliki rasa gurih dan diolah secara alami, serta banyak diberi telur ayam. Nama roti selai Samahani dikenal karena kudapan ini diolah di kota Samahani, sebuah ibu kota kecamatan di Kabupaten Aceh Besar. Sebagai jajanan khas daerah tersebut, roti selai Samahani sangat digandrungi para penikmat kopi di Serambi Mekah. Roti selai Samahani sama dengan roti pada umumnya. Adonan dari tepung terigu dicampur telur, santan, dan gula, serta beberapa bahan makanan lainnya. Roti ini diolah langsung oleh para penjual di tempat. Namun yang agak lama mengolah selainya menjadi serikaya. Untuk mengolah selai membutuhkan waktu hingga 3 jam. Selai tahan disimpan paling lama 3 hari karena pengolahannya tidak menggunakan bahan pengawet. Kalau perbatangnya kalau Senin sampai Jumat kita bilang 1.500 atau 2.000. Kalau Sabtu Minggu itu sekitaran 2.000 lebih ke atas.
hampir 4.000 itu, atau 3.000-an. Ruti Sele Samahani merupakan salah satu jajanan yang banyak digemari warga. Tak heran jika dalam sehari, penjual bisa menghabiskan 1.500 hingga 3.000 porsi roti. Menurut saya selenya enak ya, terus rotinya juga lembut, dan ya saya cukup senang lah mencoba Samahani ini selenya. Jujur aja ini baru pertama kali saya coba dan ya enak. Ruti Sele Samahani tidak hanya diminati warga lokal, tapi juga pendatang dari luar Aceh. Harganya yang terjangkau, mulai dari Rp5.000 hingga Rp10.000 per porsi, sesuai dengan ukuran porsi. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Besar. Dua tenaga kerja Indonesia TKI asal Aceh meninggal dunia usai mengalami kecelakaan lalu lintas di kawasan Pago Johor, Malaysia, Jumat pekan lalu. Satu dari dua jenazah dipulangkan dari Malaysia melalui Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara, Senin dini hari. Isak tangis mewarnai kedatangan jenazah Afizin di rumah duka di Desa Ajun Jempit, Kabupaten Aceh Besar, Senin dini hari. Jenazah korban tiba dengan dibawa ambulan menempuh perjalanan darat dari Sumatera Utara selama 11 jam. Saat tiba di rumah duka, jenazah ayah dua anak ini disambut haru keluarga dan kerabat. Mereka bersama tetangga telah menunggu sejak pagi hari. Jenazah Afizin dipulangkan setelah difasilitasi oleh komunitas warga Aceh Barat Selatan dan relawan persaudaraan Aceh di Malaysia. Korban diterbangkan dari Malaysia ke Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara, kemudian dilanjutkan melalui perjalanan darat. Di sana ada Ikatan Aceh Barat, juga ada Toki di sana, juga ada masyarakat di Malaysia. Alhamdulillah diantar sampai ke Kuala Namu. Di Kuala Namu itulah para persaudaraan Aceh Rantau memulangkan sampai ke rumah duka. Dan alhamdulillah proses pemulangan berjalan lancar. Usai disalatkan, jenazah Afizin langsung diantarkan ke tempat pemakaman umum di Desa Ajun Jempit. Selain istri dan kedua anaknya, puluhan warga turut mengantarkan almarhum ke tempat peristirahatan terakhir. Lamanya sudah 2 tahun lebih kurang di Malaysia. Kalau terakhir berkomunikasi, kebetulan 1 minggu yang sebelum almarhum meninggal. Rencananya ada informasi beliau almarhum rencana pulang puasa ini. Kami terutama dari pihak keluarga sangat berterima kasih, terutama kepada PAS yang telah membantu pemulangan adik kami. Kecelakaan yang menimpa Afizin juga menewaskan Surya Dharma, TKI asal Batu Patlok, Semawe. Peristiwa yang menimpa TKI asal Aceh ini sempat viral di media sosial. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Besar. Informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita hari ini. Saya Cika Mutiara dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.